Shalom saudara yang terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami agar kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi saudara sekalian. Saudara, pagi ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat 36 sampai 43. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkannya ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui Matius 13 ayat 36 sampai 43, kita dapat mempelajari dua hal. Yang pertama, mari belajar merenungkan firman Tuhan. Setelah mendengarkan Yesus mengajar melalui perumpamaan, murid-muridnya datang untuk bertanya pada Yesus tentang perumpamaan lalang di ladang pada ayat 36. Dan sikap ini meneladankan kepada orang percaya untuk membahas firman Tuhan yang baru didengar dalam ibadah dengan teman-teman seiman. Atau misalnya dapat juga membahasnya dengan pembimbing rohani. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengingat firman tersebut, sehingga kita semakin bijaksana di dalam menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali orang datang ke gereja mengikuti ibadah hanya untuk mendengar firman. Tetapi kemudian mereka kehilangan anugerahnya melalui firman yang diperoleh karena tidak berusaha untuk merenungkan atau membahas firman tersebut. Misalnya saja, bukannya membahas firman, tetapi membahas hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan firman Tuhan. Contohnya, misalnya lebih memfokuskan pikiran dan hati pada kekurangan tim praise and worship saat menaikkan pujian dan penyembahan, atau mungkin kekurangan pengkhotbah saat menyampaikan firman Tuhan. Lalu kemudian dia merasa kesal dan menganggap bahwa dirinya tidak mendapatkan apa-apa. Padahal, bukankah yang menjadi fokus saat ibadah seharusnya Tuhan dan perkataannya pada kita? Lalu yang kedua, hal yang dapat kita pelajari dari perikop yang kita baca pada pagi hari ini adalah percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita untuk memahami firman-Nya. Jika kita baca, kita bisa memperhatikan Yesus, bagaimana respon Yesus ketika murid-muridnya datang untuk bertanya tentang perumpamaan yang baru saja dia sampaikan. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-37. Saat Yesus melihat murid-muridnya memiliki antusias untuk belajar, dengan lembut ia menjelaskan dan menolong mereka untuk lebih memahami dan mengerti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui hal ini kita dapat melihat bahwa ia adalah Allah yang baik, yang tidak hanya menuntut murid-muridnya untuk menjadi serupa dengannya, tetapi juga dengan sabar mengajar dan menolong mereka untuk memahami kehendak dan perintah-perintahnya. Saudara, apabila ada bagian dari firman Tuhan yang tidak kita pahami, kita dapat bertanya pada pembimbing rohani kita, bisa melalui Sharon atau komunitas rohani yang kita miliki. Sebab hal ini juga merupakan salah satu cara yang Allah sediakan untuk menolong kita bertumbuh dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perumpamaan lalang di antara gandum memiliki pengertian
bagaimana setiap orang percaya seharusnya tidak hanya mendengar firman Tuhan saja, tetapi belajar, berusaha, berjuang untuk memahami dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga setiap kita dapat menjadi pengikutnya yang berbuah dan didapati tetap setia saat ia datang pada kali yang kedua. Dan percayalah bahwa Allah juga akan menolong kita untuk memahami firman. Saudara, mari kita renungkan sejenak firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Sudahkah saudara tidak hanya mendengar firman Tuhan saja, tetapi juga merenungkan, bahkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari belajarlah untuk tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi merenungkannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Sungguh bukan karena kuat gagah kami jika kami masih dapat melakukan aktivitas kami di hari ini, bahkan di sepanjang hari ini Tuhan. Itu semua hanya karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Mari ajar kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu, tapi kami juga belajar mencintai firman-Mu. Kami belajar menerapkan firman-Mu. Kami belajar untuk menjadikan firman-Mu sebagai bagian dari gaya hidup kami, bahkan keseluruhan dari gaya hidup kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Allah yang akan menolong kami di dalam segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.